Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama saya Ridwan Rivaldi dari Solo Bersimfoni. Sekarang ada di acara Ngomel, Ngobrol Milenial. Nah, sekarang saya sedang bersama tokoh pemuda yang sangat hits di kota Solo. Di samping saya ada Mas Agus Rianto. Ya, beliau adalah Ketua KNPI Kota Surakarta periode 2021 sampai 2024. Nah, moga Mas bisa perkenalan. Silakan Mas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Mas Ridwan. Ya, halo Pak. Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Baik. Ya, oke. Mungkin bisa cerita Mas kesibukannya apa, pengalamannya apa, organisasi. Baik, untuk kesibukan di kegiatan kepemudaan tentu masih diamani kawan-kawan untuk jadi Ketua KNPI Solo sampai periode 2024. Untuk aktivitas usaha masih di asosiasi Mebel, kemudian pengusaha ada di nih ceritanya. Kecil-kecilan ada startup juga. Karena keren. milenial kan malu dong, masa Solo nggak punya yang di dunia transformasi digital. Kita juga ada sih. Itu lebih ke arah digital. Oh iya. Gitu. Oke Mas. Mas, penjenengan kan ketua KNPI ya ceritanya sampai tahun 2024. Mungkin teman-teman di sini belum banyak yang tahu sebenarnya visi penjenengan sebagai ketua KNPI itu apa? Monggo Mas bisa diceritakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya Solo itu kan kota pergerakan kepemudaan juga. Ini tantangan besar bagi kota Solo, khususnya bagi saya yang diamanai untuk jadi ketua KNPI. Cuman saya punya pandangan nih, kota Solo itu adalah kota budaya. Pemudanya juga secara hierarkis sejarah itu punya latar belakang pergerakan. Maka visi yang saya usung itu Mas Ridwan ya, itu pemuda berkarakter dan maju, Solo berbudaya dan modern. Keren. Karakter itu juga nggak boleh hilang dari pemuda, karakter kebudayaannya. Kemudian karakter kepemuda sendiri itu kan ya inovatif, tidak pantang, tidak gampang menyerah, semangat. Pokoknya karakter-karakter pemuda itulah itu yang membuat saya bagaimana kota Solo selain pemudanya berkarakter juga maju itu artinya bahwa konteks hari ini kan perkembangan IT cukup luar biasa. Nah, pemuda harapannya menjadi kunci untuk kemajuan tersebut. Nah, pemuda-pemuda Solo ayo berperan di bidang misalkan transformasi digital. Nah, kita ke arah sana. Jadi visinya pemuda berkarakter dan maju, Solo berbudaya dan modern. Tidak menghilangkan identitas kebudayaannya. Itu Mas Ridwan. Oke Mas, menarik tadi Mas mengenai visi penjenengan, mengenai karakter. Nah, ini juga selaras nih teman-teman dengan kegiatan atau program Solo Bersimfoni yang kemarin telah menginisiasi Perwali nomor 49 tahun 2019 tentang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kemudaan yang berisi Hastalaku. Dan yang Hastalaku ini itu merupakan identitas budaya kota Solo. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, Hastalaku itu ada 8 ya, 3 G lepat kalau mau menghafalkannya. G yang pertama gotong royong, guyup rukun, grepek semana. Lalu L lembah manah, ewuh pekewuh, pangerten, andap asor, dan tepos liro. Nah, bagaimana ini Mas tanggapan panjenengan? Kira-kira urgensinya apa sih yang ada di Perwali itu supaya bisa diteladani teman-teman OKP di Solo? Baik, sebenarnya Perwali itu adalah payung hukum dan wujud respek pemerintah terhadap pemuda. Artinya bahwa ada dua hal yang bisa menilai pemerintah itu respek atau tidak. Yang pertama adalah adanya payung hukum legal formalnya, bahwa ternyata di Solo masih sudah punya Perwali tentang penyadaran, kemudian juga pemberdayaan dan pengembangan pemuda. Ini payung hukumnya. Nah, biasanya turunan regulasi tentu wujud dari keberpihakan pemerintah kota adalah mengalokasikan kegiatan-kegiatannya yang responsif terhadap pemuda. Nah, Hastalaku saya pikir juga ini local wisdom atau nilai-nilai lokal kota Solo, tetapi sebenarnya secara universal itu nyambung, Pak. Misalkan tadi ada lembah manah. Manusia itu kan ya harus lembah manah. Betul. Kemudian ada nilai-nilai lain ya, gotong royong, kerjasama. Ini kalau di Indonesia juga ada nih, ataupun di internasional juga sudah ada. Artinya bahwa local wisdom ini yang menjadi nilai tetapi tidak
bertabrakan dengan nilai-nilai keindonesiaan ataupun universal. Jadi kita sudah punya nilai-nilai loh yang dulu para leluhur sudah mengembangkan ini. Artinya bahwa dari Solo sudah punya, kemudian mungkin secara istilah bahasa toh sama semangatnya. Jadi ini harus seiring berjalan. Itu. Nah, menanggapi hal itu saya pikir saya juga apresiasi terhadap teman-teman Solo Bersimponi yang sudah menginisiasi tentang regulasi Perwali nomor 49 itu. Mungkin itu. Nah, ke depan mungkin bisa juga ini. Kan kita belum punya Perda Kepemudaan. Iya. Kita dorong bareng-bareng agar lebih kuat secara legal hukum ke Perda Kepemudaan di Kota Solo. Karena Kota Solo yang digagas Pak Wali adalah responsif terhadap pemudaan, ya punya Perda Kepemudaan dong. Salah satu indikator bahwa Solo kota ramah pemuda ya salah satunya adalah Perda Kepemudaan atau Perwali lah. Iya, apalagi wali kota kita juga seorang pemuda ya Mas ya. Luar biasa. Luar biasa, keren sekali beliau. Lah kalau untuk menanggapi sekarang dari kita punya Perwali dengan kondisi wali kota kita juga seorang pemuda yang sangat energik, tanggapan panjenengan atau harapan panjenengan Mas mengenai adanya wali kota muda ini dan juga kegiatan-kegiatan pemuda di Solo Mas. Harus ditangkap oleh teman-teman muda Solo agar mereka berpartisipasi dalam pembangunan kota. Iya. Jadi niat baik pemerintah juga harus diimbangi dengan prakarsa pemuda agar kolaborasi ini bisa berjalan. Maka turunan dari visi misi saya dulu waktu itu adalah salah satunya itu adalah sinergi dengan pemerintah. Artinya bahwa pemerintah sudah membuka, wali kotanya bagus, responsif terhadap pemuda. Ini harus gayung bersambut, teman-teman muda juga harus mengambil peluang itu, teman-teman muda Solo. Jadi selaras, sinergi itu. Jadi salah satu yang jabaran dari visi misi saya adalah sinergi dengan pemerintah kota. Gitu. Oke. Terus kira-kira nanti idenya seperti apa Mas? Nanti kita punya wali kota yang seorang pemuda juga, ada Perwali. Nanti kira-kira contoh realnya Mas, kira-kira kita bisa ngapain nih Mas? Oke. Untuk contoh realnya gini, beberapa kreatif hub di Solo itu sudah dibuka oleh pemerintah kota. Artinya bahwa tinggal kita masukin. Ada usulan apapun, saya pikir pemerintah kota dalam hal ini wali kota itu sangat open. Artinya ide-ide apa sih yang dari pemuda? Beliau sangat apresiasi ketika beberapa event itu sudah dimulai diinisiasi oleh teman-teman muda. Misalkan kalau kemarin ada Y20, itu juga bagaimana kalau beliau menyampaikan pemuda itu ya agak memang di luar pakem, tetapi ya itu memang butuh bimbingan senior. Artinya bahwa karakter Pak Wali itu milenial banget lah. Iya betul. Sangat kita banget lah ya. Kita banget. Nah itu tinggal kita coba berkolaborasi dengan pemerintah kota. Ada beberapa fasilitas misalkan kayak untuk pengembangan digital, itu ada Solo Technopark. Manfaatkan. Itu sudah bagian dari fasilitasi pemerintah. Ada Heterospace yang punyanya Jateng. Ada punya kalau UMKM milenial yang mungkin kayak startup ya, seperti punya panjenengan ya. Itu butuh pendanaan. Itu kan beberapa ini Pak Wali sudah membuka ini komunikasi dengan corporate misalkan dengan perbankan untuk finansial. Nah itu diambil aja itu. Maksud saya juga responsif dari teman-teman muda Kota Solo harus ke arah sana. Jadi gayung bersambut. Iya, berarti kita pemuda juga nggak boleh diem aja ini Mas ya. Nah iya, kita sudah ini pokoknya kota harus sudah terbuka kok, kamu kok malas-malasan itu pesan dari Pak Ketua KNPI kita teman-teman. Iya. Selain itu kan kita punya Perwali di Solo. Nah kita sebenarnya juga ada inisiasi Mas mengenai penyusunan RAD Kepemudaan. Itu bentuk dari turunan Perda nomor 11 tahun 2021. Nah, saya minta pendapat panjenengan nih Mas mengenai adanya penyusunan RAD tersebut. Apakah juga itu sebagai angin segar Mas? Ya, itu angin segar karena apa? Aktivitas pemuda itu dipayungi hukum. Cuma nanti mungkin turunannya di rencana aksi daerah itu di breakdown. Dengan perda ini mungkin pergubnya seperti apa? Ada turunan teknisnya lah. Nah ini juga harus disambut teman-teman muda Solo, bagaimana ini dijabarkan atau diimplementasikan di level kota Surakarta. Karena apa? Kota Solo itu tentu berbeda dengan kabupaten atau kota yang lain potensinya.
Misalkan potensi Kota Solo yang notabene karakteristiknya adalah urban dengan pemuda-pemuda yang notabene di kabupaten lain yang rural, pedesaan, itu kan potensinya beda. Makanya itu mungkin bahan untuk diskusi bagaimana perda kepemudaan di Kota Solo itu agar matching. Karena kalau yang di gubernur itu kan cakupannya lebih luas, kalau kita lebih spesifik, kira-kira seperti itu. Nah, OKP ini juga angin segar bagi OKP sebenarnya. Mereka bisa beraktivitas, baik pemberdayaan, peningkatan kapasitas atau penyadaran, itu ada payung hukumnya. Nah, konsekuensi dari perda apa, Mas? Kira-kira, Mas? Anggaran, Mas. Anggaran, Mas. Anggaran, ada anggaran. Ada dukungan dari pemerintah. Ada dukungan dari pemerintah. Betul. Mungkin ini juga yang terbaru itu ada PP 43 tahun 2022 ini, yaitu tentang pelayanan kepemudaan. Jadi nanti lintas sektor bagaimana kontribusinya untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, peningkatan kapasitas, kewirausahaan dan yang lainnya. Mungkin ini juga bahan diskusi nih sebenarnya teman-teman muda. Ternyata pemerintah sudah punya regulasi baik nih, ayo kita sambut bareng-bareng di kota. Mungkin itu sih, Mas. Oke. Nah, berarti memang angin segar sekali ya, Mas ya ini. Angin segar. Dulu ada perwali dari Kota Solo, lalu kita coba merambah ke level yang lebih tinggi lagi lebih ke gubernur ke Jawa Tengah. Terus lalu untuk ini, Mas, ini kan kita ya sebagai pemuda, kita juga nggak boleh lupa nih sama pahlawan kita. Betul. Nah, karena pahlawan-pahlawan dulu juga semangatnya itu semangat pemuda, Mas. Oke. Nah, bagaimana nih menurut panjenengan kira-kira rencana KNPI dalam mendukung gerakan cinta pahlawan kepada pemuda di Kota Solo, Mas? Siap. Jadi memang semangat Hari Pahlawan itu memang semangat rata-rata hampir setiap kesejarahan di bangsa ini adalah selalu melibatkan pemuda. Termasuk di 10 November ya, Hari Pahlawan. Kalau di konteks ini kami kemarin diskusi, ada teman dari Blitar. Teman-teman muda itu bikin namanya dokumentasi bagaimana angkatan 45 berjuang, mereka melakukan namanya Album Sejarah Indonesia. Nah, itu akan coba kita replikasi ke Solo. Ada teman dari Blitar. Karena Solo juga tidak juga banyak ya cerita-cerita kepahlawanan dan perjuangan di Kota Solo. Contoh lah, ada monumen Banjarsari itu adalah monumen bagaimana Kota Solo, pemuda, pelajar mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam konteks ini. Jadi setelah agresi militer itu kan pelajar, pemuda itu melakukan perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Nah, ini sebenarnya bukan hanya di 10 November loh, di Solo juga ada. Nah, ini coba bangkitkan lagi semangat itu dengan cara apa? Mungkin nanti kita akan sowan ke beberapa tokoh-tokoh pejuang era itu untuk ya minimal didokumentasikan pelajaran apa yang bisa kita petik, kemudian semangat apa yang bisa ditularkan oleh pemuda-pemuda hari ini. Mungkin itu dari Solo. Nanti mungkin akan mulai jalan di bulan-bulan inilah, karena ini juga semangat Sumpah Pemuda. Masih semangatnya nih, Mas. Nah, mungkin terakhir, Mas, pesan panjenengan, Mas, kaitannya dengan semangat pemuda dalam memperingati Hari Pahlawan tahun ini. Kira-kira kita harus seperti apa? Mungkin nanti bisa disampaikan lebih lanjut. Siap. Pesan-pesan saya ke kawan-kawan pemuda di Kota Solo, ayo bahwa kemerdekaan ini diperoleh tidak hanya begitu saja, taken for granted, tapi ada perjuangan dari para leluhur. Yang kedua, setelah merdeka tentu ada tugas-tugas yang lain, yaitu menuju Indonesia sejahtera, lahir, batin, kota yang nyaman, baik untuk semuanya, maju, dan itu butuh kontribusi pemuda. Artinya bahwa tugas kita adalah berkontribusi terhadap hal-hal positif untuk pembangunan kota. Jadi kita menjadi bagian dari penopang pembangunan kota dengan cara kolaborasi dengan semuanya agar kontribusi itu nyata. Mungkin itu pesan-pesan ke kawan-kawan OKP pemuda baik organisasi atau non organisasi. Oke, luar biasa gitu, sekali. Mungkin gitu aja teman-teman sesi kita bersama Mas Ketua KNPI kita. Siap. Oke. Terima kasih Mas Agus sudah bisa sama-sama, Mas berkenan podcast bersama kami. Nah, siap. Demikian podcast Ngobrol Milenial kali ini.
Semoga di Hari Pahlawan ini pemuda kembali memiliki semangat untuk bisa membangun peradaban di negeri ini, dan juga pemuda adalah sebagai agen toleransi dan perdamaian di Kota Solo. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Salam. Salam.